Perkenalkan, nama saya Tika Umar, NIM 20030303010, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan buku ke-13 dari pengantar Sosiologi. Saya akan menjelaskan yang bagian pertama. Dalam pembaca yang telah kita berikan, Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami sebagai pewarisi gagasan Hegelian bahwa manusia adalah pusat sejarah, dan sejarah itu adalah cerita tentang pengembangan sifat dasar mereka, yaitu pemikiran dalam kasus Hegel, kapasitas untuk tenaga kerja kreatif dalam Karl Marx. Dalam kedua spesies akun, keseluruhan sejarah berfokus di pusat pada tertentu menyatukan tema. Tema ini untuk dilihat dalam setiap tahap sejarah adalah bahwa masyarakat mewujudkan kontradiksi dominan. Ia terbentuk di sekitar oposisi sentral yang menentukan semua aspek lain dari keberadaannya. Kontradiksi seperti itu dapat ditemukan dalam suksesi setiap tahap sejarah. Seraya tahap berikutnya, masyarakat mengungkap lebih lanjut perkembangan spesies manusia. Bagian kedua, dalam beberapa tahun terakhir ada argumen tentang apakah pekerjaan hidup Weber memang satu kesatuan yang utuh, dan jika demikian, apa mungkin tema yang mempersatukan rasionalisasi telah dinominasikan, dan kita dapat melihat bagaimana kasus seperti itu dapat dibuat. Kami menyarankan bahwa hal itu tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa keprihatinan utamanya adalah dengan individualitas modern kapitalisme rasional di barat, karena rasionalisme merupakan ciri khas dan integral dari kapitalisme sebagai sistem sosial. Ini akan menjadi jelas betapa banyak pengaruh yang Weber miliki. Bahkan pada Marxis, penekanannya Weber pada sumber-sumber yang tidak rasional dari fenomena yang tampaknya rasional, seperti struktur administrasi dan prosedur, dan pandangannya yang suram tentang kehidupan dalam masyarakat, yang tunduk pada dominasi binokrasi, sangat didukung oleh sekolah Frankfurt atau dilihat. Memberikan catatan penting tentang munculnya masyarakat modern tentang penyebaran luas dari pengawasan administratif yang meskipun dirumuskan dalam cara yang sama sekali berbeda bagi Weber. Bagian ketiga, pengaruh Durkheim terhadap sosiologi Anglo Amerika dan antropologi sosial Inggris cukup besar. Dia adalah salah satu tokoh kunci yang Talcott Person diidentifikasi sebagai membuat kebulatan tekad dengan keterbatasan pemikiran abad ke-19. Bagian penting dari teori Person yang diambil langsung dari Durkheim, dan melalui semua itu, dia digambarkan sebagai pengaruh besar pada teori sosiologis abad pertengahan. Namun reaksi terhadap Person atas dasar konservatisme pandangan, funksionalis, dan konsensus yang diduga mendasarkan kesepakatan dan harmoni dalam masyarakat dan menyepelekan konflik. Berarti bahwa Durkheim pun dicercakan reaksi kuat terhadap pandangan metodologis yang mengikat Durkheim sebagai pelopor heroik, karena dia berupaya membuat sosiologi ilmiah dengan membuatnya secara kuantitatif. Dengan menggunakan statistik bunuh diri secara canggih. Sehubungan dengan ini, Durkheim juga diserang sebagai orang yang berkedudukan, yang menjadi istilah pelecehan terhadap semua orang yang meyakini bahwa sosiologi itu mungkin ilmiah. Saat ini penilaian keras dan meremehkan ini sedang dipertimbangkan kembali dan implikasi radikal dan pemikirannya sedang ditekankan. Pertimbangannya atas dasar sosial gagasan juga berpengaruh atas apa yang saat ini dianggap gagasan radikal, seperti yang dimiliki teori Prancis kontemporer dan sosiologi sains Inggris Amerika. Bagian keempat, Person adalah seorang tokoh penting dalam perkembangan sosiologi modern sebanyak melalui reaksi terhadap dirinya melalui pengaruh positifnya. Meskipun dia terus memiliki hubungan dengan para pengikut kontemporer atau dilihat neo-funksionalis, namun keyakinan bahwa Person mengabaikan konflik kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat menggerakkan isu-isu ini ke konflik pusat, di mana bagi sebagian besar ahli sosial mereka tetap ada sampai hari ini. Memang benar, pandangan yang terjadi setelah tahun 1960-an memiliki daya tarik terbesar bagi masyarakat sosiologis adalah pandangan yang telah memberikan makna utama pada hubungan kekuasaan. Yang kelima, interaksi simbolis terus dilakukan dan tetap produktif untuk investigasi penelitian, tetapi telah menjadi termarginalkan sehubungan dengan arus pemikiran sosiologis, dikreditkan sebagai kontribusi penting kepada relasi pemikiran sosial, terutama melalui gagasan tentang teori pemberian nama. Hal itu tidak kurang dihargai sebagai ditinggalkan oleh relativisme yang
lebih drastis yang mencakup semua dari doktrin pasca proturisasi dan pasca peristik. Bagian ke-6. Etnometodologi keduanya dihargai dan disalahkan karena membuat salah satu kontribusi paling penting pada destabilisasi ortodoksis sosiologis yang telah membentuk diri mereka sendiri. Di Inggris Amerika sosial, hal ini dianggap sebagai meyakinkan tantangan langsung pada kemungkinan segala jenis pemahaman objektif tentang realitas sosial dan sebagai akibatnya realisasi mimpi sosiologis apapun tentang teori besar etos seperti interaksi simbolis telah teratelasisasi dalam bidang sosiologis dan terus berkembang paling luas dalam hal analisis percakapan yang merupakan bidang pekerjaan yang sibuk tetapi seringkali tidak memiliki hubungan dengan linguistik daripada sosiologi. Mereka tercorat. Etnometodologi tidak kurang tetap kontroversial. Sesuatu yang sangat umum memiliki setidaknya diperhatikan untuk dipuji sebagai presor dari struktur postingan dan sikap postmodern dalam sosiologi atau dihukum karena memainkan peran yang mengganggu dalam teori sosiologi. Dalam hal yang kedua ini, teori sosiologis telah memperhebatkan banyak lawan sehingga para sintesis kini harus berupaya menjelaskan diri dengan beberapa wawasan etimologi yang harus dimasukkan ke dalam campuran teoritis. Bagian ke-7. Meskipun tulisan-tulisan utama sekolah Frankfurt diproduksi dalam periode antara akhir 1920-an dan awal 1960-an. Pengaruh langsung mereka berada pada puncaknya dari awal tahun 1960-an sampai awal 1980-an dan sekarang sudah tertanam dalam banyak budaya intelektual akademik. Seperti yang kami tunjukkan, dengan berkurangnya minat terbaru pada gagasan Marxis dan sosiologis, kritik masyarakat industri dan dasar intelektualnya dalam alasan pencerahan telah berpindah. The mantle of kritiku sekarang telah diteruskan ke para postituralisnya yang diskusikan nanti tapi yang pikirannya seringkali sangat cocok dan oleh karena itu melanjutkan tema sekolah Frankfurt. Telah menyebutkan keraguan sekolah Frankfurt tentang realitas cita-cita pencerahan. Tapi dalam hal kunci posisi yang diambil sekolah adalah ambivalen. Gagasan alasan yang dianatkan dalam institusi industri masyarakat adalah kritik karena daya tarik apapun untuk alasan dicurigai. Sekolah itu pesimis terhadap kemungkinan penggulingan kapitalisme secara revolusioner sesuai dengan doktrin Marxis ortodoks. Tetapi bagaimanapun pendekatan ini pada ditemukan untuk menentang institusi industri yang berlaku masyarakat dan mengekspos kepalsuan landasan intelektual mereka. Bagian ke-8. Strukturalisme memainkan peran yang kuat dalam reorientasi Anglo-Amerika sosiologi terhadap pemikiran sosial Eropa. Itu juga menghancurkan hambatan disiplin. Sejauh ini metode strukturalis yang berasal dari antropologi dan linguistik tampaknya merupakan sarana yang menganalisis fenomena budaya secara umum. Itu memiliki pengaruh yang sangat kuat di mana teori menjadi istilah kunci sebagai hasilnya dikombinasikan dengan pengaruh Barat Marxisme terhadap budaya hegemoni. Sifat strukturalisme sebagai bentuk analisis budaya yang sangat mendorong minat terhadap analisis tentang sedikit seperti Talcott Parsons. Bagaimanapun strukturalisme akan mungkin lebih berpengaruh dalam hal dampak dari reaksi terhadap hal itu. Bukan melalui pencapaian positif nama strukturalisme mencerminkan fakta bahwa hal itu pencapaian positif. Nama strukturalisme mencerminkan fakta bahwa hal itu mengikuti dari berutang beberapa gagasannya kepada strukturalisme begitu banyak sehingga Manfred Frank misalnya lebih suka menyebutnya neostrukturalisme, menggunakan pengaruh jauh lebih besar dan jauh lebih jauh terhadap pemikiran modern daripada adanya strukturalisme yang tepat, dan sementara terdapat kontinuitas di antaranya. Kedua hal ini jauh lebih melebihi perbedaan. Bagian ke-9. Para kritikus posturalisme sering memperingatkan bahwa
penerimaannya dikaitkan dengan penolakan terhadap ilmu pengetahuan dan keunggulan peradaban kita yang berbasis secara ilmiah dan teknologi yang didukung. Mereka berpendapat bahwa gagasan seperti itu mengancam untuk melepaskan pasukan nasionalis yang akan mempercepat berakhirnya peradaban seperti yang kita kenal. Bukannya berupaya melawan keberatan tersebut, setidaknya beberapa pasca strukturalisme tampaknya menyukainya, bersukaria akan gagasan bahwa melalui tulisan-tulisan mereka dapat menghancurkan bangunan-bangunan besar peradaban Barat, sedangkan untuk penggantinya mereka mungkin menyambut runtuhnya menjadi anarki sebagai yang lebih baik dan bukan yang lebih buruk, tetapi mereka tidak mengandalkannya. Ini saya yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.